Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi Ustazah di kelas geografi. Kali ini untuk video kali ini kita akan melanjutkan ya pembahasan interaksi desa kota. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang kota, tentang apa itu kota, kemudian struktur ruang kota, kemudian teori-teori kota, maka untuk video ini kita akan membahas tentang desa gitu ya. Sebelumnya eh, apa namanya, kita lihat dulu ya yang kemarin kita review sebentar. Jadi nanti apa sih yang akan kita bahas di bab interaksi desa kota ini? Ada 3 pembahasan utama gitu. Yang pertama kota, kemarin kita sudah bahas, kemudian desa untuk pembahasan kali ini, dan nanti kita akan bahas tentang interaksi. Nah, desa sama seperti dengan kota ya, nanti kita akan bahas apa sih itu desa, desa itu pengertiannya seperti apa, kemudian struktur ruang kota dan tahap perkembangan desa. Nah, untuk membahas materi ini, Ustadzah menggunakan modul ya yang kalian sudah Ustadzah posting di LMS dan sudah kalian download ya. Nanti modul ini dipakai untuk bahan kalian belajar materi interaksi desa kota. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian desa gitu ya. Apa sih desa itu? Pasti semua punya desa ya, atau tinggalnya di desa, atau punya nenek yang tinggal di desa. Sudah tahu ya desa itu apa sih? Nah, Ustazah apa namanya lebih suka menggunakan pengertian desa dari Paul Halandis ya, yang mengatakan desa adalah suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa. Ya sebenarnya ini tidak mutlak ya, ada yang lebih karena ada yang lebih atau ada yang kurang. Tapi yang menjadi ciri-ciri desa di sini yang membedakan dengan wilayah lain atau wilayah kota, yang pertama mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal. Nah, jadi kalau di desa itu biasanya karena tidak individualis ya, kita saling mengenal, mereka saling mengenal satu dengan yang lainnya. Bahkan dulu Ustazah pernah apa namanya menghadiri hajatan teman gitu ya, tidak tahu tempatnya, rumahnya di mana, terus kemudian cuma berdasarkan alamat gitu ya, terus nyari ke sana, terus nggak nemu, terus akhirnya nanya, rumahnya ini di mana gitu. Padahal jarak Ustazah nanya dengan tempatnya itu jauh sekali, tapi ternyata mengenal gitu, yang ditanya itu mengenal. Oh, ini Mbak ada di sini gitu. Nah, itu adalah salah satu ciri dari desa ya. Jadi orang-orangnya itu saling mengenal. Kemudian yang kedua adanya ikatan perasaan yang sama tentang kebiasaan. Jadi eh, apa ya lebih homogen gitu tentang adat istiadat, kemudian kepercayaan agama dia lebih homogen. Jadi rata-rata itu sama dalam satu desa tersebut gitu. Kemudian yang ketiga adalah cara berusaha bersifat agraris. Ini faktor ekonominya ya, ekonominya ditopang dengan faktor agraris dan sangat dipengaruhi oleh faktor alam seperti iklim, topografi, dan sumber daya alam. Nah, ini biasanya apa namanya desa-desa itu lokasinya itu ada di wilayah pertanian atau kalau misalnya desanya terletak di pinggir pantai ya dia jadi desa nelayan gitu ya yang apa namanya mata pencarian utama dari penduduknya itu adalah nelayan ya. Dia dipengaruhi oleh faktor alam kan. Dekat dengan laut maka jadi nelayan seperti itu. Nah, itu adalah pengertian dari desa. Nah, kalau kemarin kita lihat ya, secara fisiknya, eh, desa itu dia lebih jarang penduduknya gitu ya. Kalau dilihat dari gambar citra ini kota, ini desa. Desa itu dia permukimannya lebih sedikit gitu ya. Menandakan bahwa penduduknya juga lebih sedikit ya. Kalau tadi Paul Halandis mengatakan kurang dari 2.500 ya, walaupun pada kenyataannya tidak seperti itu. Kemudian kalau dilihat dari struktur, misalnya ini jaringan jalan ya, jaringan jalannya itu lebih sedikit. Kalau dibandingkan dengan kota, kota lebih kompleks, desa itu biasanya terdiri dari jalan utama, terus jalan kampung itu saja, dan itu tidak jaringannya tidak banyak, tidak ruwet gitu ya, seperti di kota. Kemudian desa itu cenderung tidak ada bangunan gedung-gedung yang tinggi gitu ya. Kebanyakan ya perumahan gitu ya. Daerah terbangunnya ya permukiman penduduk itu sendiri. Atau kalau misalnya ada gedung ya paling kantor desa seperti itu. Tidak seperti di kota. Di kota kan setiap ada jalan besar pasti di situ ada gedung gitu ya. Jadi jalan besar ada gedung-gedung tinggi. Kalau di desa tidak ada. Terus kemudian wilayahnya kalau kita lihat
eh, ini lebih besar wilayah pertaniannya. Nah, yang coklat-coklat ini adalah wilayah pertanian. Sedangkan kalau di desa, kalau di kota hampir tidak ada gitu ya. Hampir tidak ada wilayah atau tanah kosong atau malah wilayah pertanian itu sama sekali tidak ada. Jadi yang ada itu di desa gitu. Terus kemudian kalau kita lihat cirinya, kalau ciri-ciri di desa, hidupnya sangat erat dengan alam gitu ya, bergantung dengan alam. Kemudian pertanian sangat bergantung pada musim. Jadi kalau di desa itu ada sawah irigasi, ya sawahnya diairi setiap hari itu dengan air irigasi dari sungai gitu ya. Kemudian ada juga sawah tada hujan, di mana sawahnya itu diolah hanya ketika musim penghujan. Kalau tidak hujan, dia ditanami tanaman lain yang tidak perlu membutuhkan begitu banyak air seperti padi itu. Kemudian desa merupakan kesatuan sosial dan kesatuan kerja. Jadi apa namanya? Dia jadi satu gitu ya. Apa sih dari sisi sosial homogen, lebih homogen gitu. Kemudian struktur perekonomian agraris seperti tadi ya cirinya Paul Halandis. Kemudian hubungan antar masyarakat ini Gemeinschaft ya. Jadi sifat gotong royongnya itu masih sangat kuat kali gitu ya. Bahkan kalau misalnya ada yang ronda misalnya ya, ada yang tidak datang satu lah pasti ketahuan gitu. Apa namanya? Kemudian kerja bakti misalnya semua pasti ikut gitu. Kalau misalnya ada kerja bakti semua pasti ikut. Nah, itu namanya Gemeinschaft atau ikatan kekeluargaan, kegotong royongannya itu sangat tinggi. Kemudian perkembangan sosial relatif lambat dan sosial kontrol ditentukan oleh moral dan hukum informal. Jadi apa namanya? Kenapa perkembangan sosialnya relatif lambat? Karena mereka kalau di desa itu jarang menggunakan media sosial seperti kalau di kota gitu ya. Jadi ya eh, tidak begitu dinamis seperti yang ada di kota. Jadi mereka ya gitu gitu ya. Sehingga perkembangan sosialnya relatif lambat. Kemudian norma agama dan hukum adat masih kuat ya. Beda dengan yang di kota. Kemudian struktur keuangan desa. Nah, kalau kita lihat desa tadi kita sudah sempat melihat ya di tayangan awal bentuknya seperti itu. Nah, struktur keuangannya seperti apa gitu ya. Menurut apa namanya? Struktur keuangan desa itu nanti ada satu 2 3 4 ya. Ada 4 struktur atau bentuk desa. Yang pertama adalah dia linear atau memanjang seperti ini. Nanti Ustazah perlihatkan di gambar apa namanya Google Earth ya, seperti apa memanjangnya. Kalau dia linear atau memanjang, biasanya desa tersebut lokasinya ada di jalur jalan atau sungai atau pantai gitu ya. Jadi bentuk desanya itu memanjang atau linear. Dan biasanya ada di daerah dataran rendah. Kemudian bentuk desa yang memanjang mengikuti garis pantai tadi ya, sama seperti tadi. Dan biasanya ini juga di datar ya. Kalau pantainya nggak datar, biasanya tidak memanjang. Kemudian bentuk desa terpusat. Ya, jadi dia seperti lingkaran, biasanya ada di pegunungan gitu ya. Dia terpusat eh, mengelompok-mengelompok seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah mengelilingi fasilitas tertentu. Jadi misalnya di sini ada pasar atau ada apa namanya pusat administrasi, maka desanya dia mengelilingi daerah pusat ini. Seperti itu. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya tentang pola permukiman desa. Jadi eh, tetap belajar ya, nanti dilanjutkan ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.